Kita tunggu sebentar lagi. Nanti mohon PJMK-nya untuk ini ya, screenshot. Baik, Bu. Dan, oke, baik. Terima kasih. Kita mulai saja, nggih. Yang lain biar menyusul. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Eh, Sore, oke, Bu. pada sore hari ini kita akan melakukan perkuliahan untuk mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Untuk pembahasan kita pada sore hari ini ada dua. Yang pertama terkait penyakit infeksi, yang kedua terkait penyakit infeksi menular seksual. Yang kita awali dengan penyakit infeksi terlebih dahulu. Ibu, permisi. Oke, Ibu, ada PPT-nya. ya, gimana Pak? Boleh share screen, Bu? Ya, ini mau saya share screen. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bentar. Ini baik. Yang pertama pembahasan kita ini terkait konsep epidemiologi molekuler dan penyakit infeksi. Yang dimana kita akan membahas terkait bagaimana suatu host terinfeksi dari agent, baik itu agentnya bisa berupa virus, bakteri, parasit, jamur maupun yang lainnya. Baik, yang pertama terkait ini kita review dulu terkait infeksi. Jadi kalau infeksi itu merupakan suatu invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Itu definisinya. Disebut juga biasanya itu asimptomatik. Jadi apabila mikroorganisme itu gagal atau menyebabkan cedera yang serius terhadap sel atau jaringan. Jadi asimptomatik itu tidak ada gejalanya. Kemudian eh, penyakit akan timbul juga jika patogen berkembang biak dan menyebabkan perubahan pada jaringan normal. Jadi ketika ada suatu jaringan yang tidak normal, ada mukosa, itu bisa menyebabkan bakteri atau patogen itu masuk ke dalam mukosa tadi, kemudian akan menjangkit tubuh kita. Nah, selanjutnya, infeksi juga merupakan pembiakan dari mikroorganisme pada jaringan tubuh, terutama yang bisa menyebabkan cedera selular lokal akibat kompetisi metabolisme, akibat adanya toksin dari mikroorganisme tersebut, kemudian replika intraseluler atau respon dari antigen dan antibodinya. Jadi, ketika ada patogen yang masuk dan ketika tubuh kita tidak siap menerima, tubuh kita antibodinya lemah, maka akan terjadi sebuah sakit yang diakibatkan oleh patogen tersebut. Nah, selanjutnya ini ada
rantai infeksi, di mana proses terjadinya infeksi itu seperti rantai, jadi saling keterkaitan antar berbagai faktor yang memengaruhi. Jadi bisa dari agen infeksi, bisa dari reservoir, portal of exit, ataupun cara penularannya. Kemudian dari penjamu yang rentan. Jadi ketika penjamunya juga tidak antibodinya lemah, maka akan jadi infeksi tersebut. Jadi di rantai infeksi ini, yang pertama ini ada agen infeksi. Jadi di mana suatu mikroorganisme yang termasuk dalam agen infeksi itu bisa dari virus, bakteri, jamur maupun protozoa. Nah, mikroorganisme di kulit itu bisa merupakan adanya luka kemudian masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada reservoir atau sumber mikroorganismenya. Jadi reservoir ini adalah suatu tempat di mana mikroorganisme patogen tersebut dapat hidup dengan baik, dapat berkembang biak, dapat hidup, kemudian berperan sebagai reservoir. Reservoir ini adalah biasanya bisa dari manusianya sendiri, bisa dari binatang, makanan, air yang dikonsumsi atau air yang dibuat kita untuk kebersihan sehari-hari, kemudian bisa dari serangga dan benda-benda di sekitar kita yang bisa menjadi reservoir. Jadi dari banyak hal. Nah, kalau kebanyakan reservoir atau reservoir dari tubuh manusia itu bisa misalnya di kulit manusia, di mukosanya, di cairan maupun drainase. Kemudian untuk mikroorganisme patogen dalam tubuh itu tidak selalu juga menyebabkan penyakit pada hostnya. Jadi ada mikroorganisme yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ketika jumlahnya itu memang sudah melebihi batas, itu yang akan menimbulkan sakit. Nah, ada juga kalau reservoir di dalam tubuh atau adanya mikroorganisme patogen ini bisa menyebabkan orang lain menjadi sakit atau karier. Jadi si orangnya ini mungkin sudah resisten, jadi tidak menimbulkan sakit di orang tersebut, tetapi ketika tertular ke orang lain, maka orang lain itu akan sakit. Kemudian selain reservoir atau sumber mikroorganismenya, ada juga portal of exit atau jalan keluar. Jadi mikroorganisme yang hidup di dalam reservoir itu harus menemukan jalan keluar atau yang dinamakan portal of exit untuk masuk ke dalam host atau menyebabkan infeksi. Nah, sebelum menimbulkan infeksi itu, yang biasanya dijadikan jalan keluar sebagai dari kuman untuk portal of exit itu bisa melalui saluran pernafasan, pencernaan, perkemihan, genitalia, kulit, atau membran mukosa yang rusak, serta bisa juga melalui media darah. Nah, untuk selanjutnya yang keempat ini rantai infeksinya ini ada cara penularan atau transmissionnya. Jadi mikroorganisme atau kuman itu dapat menular atau berpindah ke orang lain dengan berbagai cara. Bisa melalui langsung maupun melalui oral, fekal, kulit atau darahnya. Kalau yang tidak langsung itu melalui jarum atau balutan bekas luka penderita yang terkena ke orang yang sehat. Kemudian kalau yang tidak langsung juga bisa dari peralatan yang terkontaminasi, kemudian dari makanan yang diolah tidak tepat. Jadi masih ada mikroorganisme yang bisa hidup di makanan tersebut. Bisa juga untuk cara transmisinya melalui vektor, bisa dari nyamuk ataupun lalat. Nah, untuk selanjutnya yang kelima ini ada portal masuk, port di entry.
Nah, jadi sebelum seseorang terinfeksi, mikroorganisme itu harus masuk ke dalam tubuh seseorang. Jadi, kalau kulit ini merupakan barrier pelindung tubuh terhadap masuknya kuman infeksius. Jadi, ketika kulit itu rusak atau kulit itu tidak normal, maka dapat menjadi portal masuknya suatu mikroorganisme. Jadi ketika mikroorganisme itu dapat masuk ke dalam tubuh, maka keadaan tubuh itu akan terjadi kesakitan. Nah, faktor-faktornya itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, bisa memperbesar kesempatan patogen masuk ke dalam tubuh. Itu adalah port masuk atau port di entry. Nah, selanjutnya ini rantai infeksinya itu bisa dari daya tahan hospes manusia. Jadi dari daya tahan tubuh manusianya ini sendiri ini sangat berpengaruh. Jadi ketika seseorang itu terkena infeksi, ini tergantung pada kerentanan terhadap agen infeksinya sendiri. Kemudian juga tergantung pada derajat ketahanan tubuh suatu individu terhadap patogennya. Jadi ketika seseorang secara konstan kontak atau melakukan kontak itu dengan mikroorganisme dalam jumlah yang besar, maka infeksi itu bisa terjadi ketika keadaan tubuhnya lemah. Jadi ketika banyak faktor, dari beberapa faktornya ini yang bisa mempengaruhi adalah biasanya dari usia, kemudian dari keturunan, dari keadaan emosional, stres atau mentalnya. Kemudian bisa juga dipengaruhi status nutrisinya, bagaimana, apakah nutrisinya baik yang dikonsumsi ataukah nutrisi yang dikonsumsi ini kurang baik. Kemudian ada dari terapi medisnya, bagaimana pemberian obat atau penyakit penyertanya. Itu yang dari daya tahan hospes atau manusianya. Jadi rantai infeksi ini saling berkaitan satu sama lain untuk terjadinya suatu infeksi di dalam tubuh manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau belum, saya lanjut, G. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya ini ada proses infeksi, di mana proses infeksi ini adalah ketika terjadi secara progresif atau bagaimana cara mikroorganisme itu menyebabkan sakit ke individunya. Nah, prosesnya ini ada 4. Itu yang pertama, kalau secara umum ada periode atau masa inkubasi. Jadi yang dimaksud masa inkubasi itu adalah interval antara masuknya patogen ke dalam tubuh dan muncul gejala pertama kali. Contohnya ketika Bapak Ibu ini terkena eh, virus flu, kemudian flu-nya ini akan timbul gejalanya setelah 3 hari. Tapi di antara hari pertama sampai hari ketiga ini merupakan masa inkubasi. Jadi ketika virusnya sudah masuk, kan belum ada gejala. Kemudian yang kedua ada tahap prodromal. Ini adalah interval dari tanda dan gejala non spesifik, malaise, adanya demam ringan atau keletihan. Sampai ada gejala yang lebih spesifik. Ini adalah tahap prodromal. Jadi selama mikroorganisme itu tumbuh dan berkembang biak di tubuh seseorang atau di klien itu mampu menyebarkan penyakit ke orang lain. Jadi di tahap prodromal ini sudah ada gejalanya dan sudah mampu untuk menyebarkan atau menularkan suatu kesakitan ke orang lain. Ini dinamakan tahap prodromal. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada tahap sakit. Jadi di mana seseorang itu sudah eh, ada tanda dan gejalanya yang spesifik terhadap jenis infeksinya. Jadi contohnya ketika demam ini dimanifestasikan dengan sakit tenggorokan, dengan muals.
mumps ini dimanifestasikan dengan sakit telinga, demam tinggi, pembengkakan kelenjar tiroid, dan saliva. Jadi di tahap sakit ini sudah lebih spesifik gejala yang dialami. Jadi nanti akan merujuk ke suatu sakit apa. Itu bisa dilihat secara klinis di tahap sakit. Kemudian untuk selanjutnya ini ada dari proses infeksi yang terakhir ada proses pemulihan. Jadi pemulihan ini adalah interval saat munculnya gejala akut infeksi. Jadi ketika sudah tahap sakit, nanti akan ada eh, muncul gejala akut infeksinya. Nah, selanjutnya untuk tipe infeksi, ini ada 7. Yang pertama ada dari kolonisasi, yang merupakan suatu proses di mana benih mikroorganisme itu menjadi eh, menetap di dalam suatu tubuh manusia. Mikroorganisme itu bisa tumbuh dan berkembang biak, tapi tidak dapat menimbulkan kesakitan. Itu kolonisasi. Nah, kalau itu sukses, ini itu akan menyerang bagian tubuh host atau manusia yang sistem pertahanannya tidak efektif dan patogen menyebabkan kerusakan pada jaringan di tubuh manusia. Itu tipe infeksi kolonisasi. Kemudian kalau infeksi lokal, ini spesifik atau terbatas pada bagian tubuh di mana mikroorganisme itu tinggal. Jadi infeksi lokal ini ketika contohnya seperti diare, jadi diare itu akan spesifik di tempat di satu tempat. Kemudian ada infeksi sistemik. Kalau infeksi sistemik ini terjadi ketika mikroorganismenya ini menyebar ke bagian tubuh yang lain dan menimbulkan kerusakan. Jadi ketika sudah ada infeksi lokal, kemudian virusnya ini ke bagian tubuh yang lain, itu dinamakan infeksi sistemik. Kemudian selanjutnya ini ada bakterinya. Ini terjadi ketika dalam darah ditemukan adanya bakteri. Jadi bakterinya sudah di dalam darah. Kalau septikemia itu adalah multiplikasi bakteri dalam darah sebagai hasil dari infeksi sistemik. Jadi infeksi sistemik yang letaknya di dalam darah. Kemudian ada infeksi akut. Munculnya pasti kalau infeksi akut ini di waktu yang singkat dan tiba-tiba dari infeksi akut. Kalau kronik, infeksi kronik ini terjadi secara lambat dalam periode yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi untuk tipe infeksinya dibedakan menjadi ini. Nah, selanjutnya adalah infeksi virus. Jadi tadi kita sudah membahas infeksinya, kemudian infeksi virus. Ini adalah penyakit infeksi terjadi ketika pertahanan pertama ini tidak dapat mengatasi patogen yang masuk. Kemudian tubuh selalu terpapar oleh mikroorganisme yang berada pada lingkungan. Di samping patogennya yang telah ada di dalam tubuh, ini akibat infeksi sebelumnya juga bisa. Kemudian mukosa sepanjang saluran pernafasan merupakan jalan masuk mikroorganisme akibat adanya kontaminasi udara yang dihirup. Jadi mukosa di dalam pernafasan ini salah satu port di entry. Kemudian mukosa di saluran pencernaan juga merupakan salah satu jalan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang berada atau mikroorganismenya itu di makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Nah, itu bisa masuk melalui saluran pencernaan. Jadi dari mulai mulut, kemudian tenggorokan, dan pencernaan sampai usus. Kemudian infeksi virus juga bisa dari luka gigitan hewan. Ini memungkinkan terjadinya penetrasi mikroorganisme melalui kulit. Jadi ketika ada gigitan, pastinya juga ada mukosa yang terbentuk. Dan juga biasanya hewannya sendiri pun ini juga ada yang mengandung bakteri maupun virus. Nah, untuk selanjutnya infeksi virus sendiri juga bisa melalui sentuhan langsung
antar individu juga bisa memberikan peluang terjadinya infeksi melalui kulit maupun alat reproduksi. Ini merupakan infeksi virusnya. Nah, untuk rute infeksi patogennya ini ada dari rute masuk, kemudian cara penyebaran patogen atau penyakitnya. Jadi kalau dari permukaan mukosa, dari rute masuknya lintasan udara ini dari partikel yang terhirup oleh pernafasan, kemudian patogen ini bisa dari virus influenza, Neisseria, meningitis, kemudian penyakitnya itu ada influenza, meningokokal, kemudian meningitis. Nah, kemudian untuk rute infeksi patogen melalui sistem pencernaan ini cara penyebarannya adalah dari apa yang kita konsumsi atau air atau makanan yang terkontaminasi kemudian kita konsumsi. Nah, untuk patogennya biasanya Salmonella typhi. Kemudian bisa juga atau rotavirus yang menyebabkan penyakit demam tifoid atau diarea. Kemudian kalau dari sistem reproduksi, cara penyebarannya biasanya adanya kontak fisik antar manusianya dan patogennya ini dari Treponema pallium sipilis. Nah, kemudian untuk jaringan melalui jaringan epitel eksternal, ini dari kalau dari permukaan luar adanya kontak fisik, ini bisa patogennya dari Linnea Aedes atau ada jamur di kulit atau di kaki. Kemudian yang kedua, ini Nggih. ada Memang kompromi nggak jadi termasuk sih biasanya. Biasanya mesti digoleki lek gak UNS. Lek gak seminggu. Nah, untuk selanjutnya ini ada dari luka dan lecet. Kalau luka lecet ini cara penyebarannya ketika ada lecet di kulit, ini bisa juga ada luka dari tertusuk, kemudian menangani hewan yang terinfeksi, kemudian mengenai kulit seseorang tersebut, dan patogennya ini bisa dari Bacillus, Anthracis, Clostridium, tetani, kemudian Pasteurella tularensis. Kalau untuk penyakitnya, ini biasanya ada penyakit antraks, tetanus maupun tularemia. Nah, untuk selanjutnya ini yang terakhir, kalau melalui epitel eksternal, ini dari gigitan serangga. Nah, kalau gigitan serangga ini cara penularannya melalui gigitan nyamuk, bisa dari Aedes aegypti ataupun Anopheles. Jadi untuk virusnya biasanya dibawa Flavivirus, Borrelia, Burgdorferi, Plasmodium. Kemudian untuk penyakitnya itu bisa dari demam kuning, penyakit lem, malaria, kemudian demam berdarah. Itu merupakan suatu patogen yang menginfeksi melalui berbagai macam rute. Jadi rute masuknya suatu patogen ke dalam tubuh. Dia bisa melalui banyak hal. Nah, kemudian ini adalah proses infeksi dan responnya. Jadi seperti ini. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya untuk proses infeksi dan responnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah peranan epitel sebagai penghalang infeksinya. Jadi, eh, kalau infeksinya itu dari mekanik, kimia, atau mikrobiologi. Jadi, ketika dari mekanik, ini sel epitel disatukan dengan tag Johnson, aliran udara dan cairan ini menembus epitel, kemudian pergerakan mukus oleh silia. Kalau untuk kimia, peranan epitel sebagai penghalang infeksinya ini dari asam lemak atau kulitnya, dari enzim, kemudian peptida antibakteri. Ini pasti untuk dan utama di kulitnya. Kemudian mikrobiologi, jadi dari flora normal berkompetisi dengan bakteri patogen untuk memperoleh makanan
dan melekat pada epitel dan dapat menghasilkan substansi antibakteri. Ini adalah peranan epitelnya. Kemudian bagaimana sih cara mikroorganisme tersebut bisa memberikan kesakitan ke seseorang? Nah, pastinya dengan transmisi penyakit menular. Jadi bagaimana penyakit itu ditularkan. Jadi ketika adanya transmisi penyakit menular, yang pertama ini pasti dari infeksi virus. Jadi ketika ada virus, virus ini merupakan suatu penyebab infeksi yang paling sering terjadi. Jadi beberapa penyakit akibat virus ini masih banyak ditemukan pastinya di Indonesia. Yang meliputi ada ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian ada influenza, cacar, campak, hepatitis, demam berdarah, HIV/AIDS, gastroenteritis. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian, sedangkan penyakit infeksi virus ini terbilang lebih jarang ditemukan, termasuk flu burung, flu Singapura, chikungunya, dan SARS. Karena kalau sekarang jarang ditemukan, berarti sudah ada vaksinasinya. Biasanya seperti itu. Jadi untuk penyakit-penyakit yang apa itu namanya akut dan cepat sekali untuk menyebar ini pasti akan segera dibuatkan atau ditemukan suatu vaksinasinya yang tujuannya pasti untuk mencegah penyebaran virus tersebut dan membuat tubuh manusia atau seseorang yang sudah divaksinasi itu lebih kuat terhadap patogen-patogen atau virus tersebut. Nah, kemudian kalau infeksi bakteri, ini termasuk juga penyakit infeksi yang masih banyak dialami atau ditemukan di Indonesia. Contohnya ini biasanya demam tiroid, kemudian tuberkulosis, pneumonia, meningitis, infeksi saluran kemih, difteri, batuk kerja atau pertusis, dan sepsis. Ini merupakan infeksi dari bakteri-bakteri. Kemudian ada juga infeksi dari jamur. Kalau dari jamur yang sering terjadi, ini biasanya ada athlete's foot atau penyebutannya infeksi jamur kaki. Kemudian juga ada infeksi jamur kulit, ada infeksi jamur di kuku, infeksi jamur di vagina, histoplasmosis, blastomikosis, candidiasis, dan aspergillosis. Ini yang beberapa contoh infeksi dari jamur. Kemudian sebagian jamur juga dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Tapi ini jenis tertentu. Kita lanjut, kemudian ada infeksi dari parasit. Kalau infeksi dari parasit, ini bisa disebabkan oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti cacing dan amuba. Jadi cacing yang hidupnya di tubuh manusia itu akan menyebabkan infeksi parasit. Biasanya cacingan, ada juga malaria, giardiasis, amibiasis, dan toxoplasmosis. Itu merupakan cara transmisi penyakit menular dari berbagai hal, bisa dari infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, dan selanjutnya infeksi parasit. Nah, setelah kita mengetahui apa namanya infeksi apa saja yang bisa menjadi transmisi penyakit menular, selanjutnya kita akan membahas terkait mekanisme penyebaran suatu penyakit infeksi. Jadi mekanismenya ini yang pertama ada penularan secara langsung atau direct transmission, ada juga penularan secara tidak langsung atau indirect transmission. Jadi yang pertama ketika penularan secara langsung ini ada 3 cara penyebaran penyakit menularnya. Yang pertama dari penderita penyakit infeksi ke orang lain. Kemudian dari ibu ke bayi, ibunya pasti sudah terinfeksi, kemudian menularkan ke bayinya,
Ada juga yang terakhir ini dari hewan ke manusia. Jadi hewan yang membawa parasit atau hewan yang membawa bakteri atau virus. Kemudian melakukan penetrasi gigitan atau sentuhan ke manusia yang akan menyebabkan kesakitan. Itu adalah penularan secara langsungnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk transmisi ini ada penularan secara tidak langsung. Kalau untuk tidak langsung juga ada 3 cara. Yang pertama, pastinya dari benda yang terkontaminasi, kemudian benda itu digunakan lagi, atau benda itu tidak sengaja tersentuh, atau memang benda itu yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian kalau jenis kuman yang hidup itu pasti juga nggak semua kuman atau benda yang terkontaminasi itu juga bisa dari peralatan yang kita gunakan. Contohnya seperti keran air, terus kemudian yang sering kita pegang adalah gagang pintu, bahkan HP yang kita pegang. Jadi ketika HP sudah terkontaminasi, nah ini yang bahaya. Jadi bisa untuk seminggu atau beberapa hari sekali itu dibersihkan. Nah, untuk mikroorganismenya ini penyebab infeksinya bisa menyebar melalui penggunaan barang pribadi tadi. Bisa juga melalui handuk, sikat gigi, atau pisau cukur secara bergantian dengan orang lain. Sebenarnya kan kalau untuk handuk, sikat gigi, pisau cukur ini tidak boleh digunakan yang lainnya. Jadi penggunaannya secara individu dan digunakan sendiri. Tidak boleh digunakan untuk orang lain. Nah, untuk yang kedua, ini penularan secara tidak langsungnya dari makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi kita juga sebenarnya tidak boleh sembarangan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang yang kita tidak tahu apakah proses pengolahan, kemudian proses penyajiannya ini sudah melalui hygiene sanitasi yang tepat. Kemudian berbagai jenis kuman, virus atau parasit ini juga kadang banyak ditemukan di makanan atau minuman yang kita anggap bersih, kita anggap apa itu namanya layak dikonsumsi ternyata mengandung bakteri-bakteri. Kalau biasanya juga pada proses pengolahan yang kurang baik juga bisa menyebabkan bakteri itu akan ada di makanan kemudian dikonsumsi. Kalau untuk contoh penyakitnya di makan minuman, pastinya infeksi ini terjadi biasanya penyakitnya diare, kemudian keracunan makanan, antraks, flu babi maupun flu burung. Kemudian yang terakhir untuk penularan secara tidak langsung ada gigitan serangga. Jadi banyak penyakit infeksi itu menular melalui gigitan serangga. Misalnya nyamuk yang pastinya membawa virus atau parasit, kemudian menggigit manusia dan menyebabkan infeksi. Kalau contohnya pasti demam berdarah, malaria, filariasis, atau yang biasa disebut kaki gajah, chikungunya, penyakit Lyme, dan infeksi virus Zika. Itu biasanya dari gigitan serangga. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana transmisi suatu penyakit menular, kemudian kita juga akan belajar terkait pencegahan penyakit infeksinya. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya penyakit-penyakit tersebut tidak bisa kita hindari. Yang pertama, bisa juga dari kebiasaan diri kita sendiri untuk melakukan cuci tangan. Cuci tangan ini pasti menggunakan air yang mengalir, baik itu mau makan, sebelum makan, baik terutama setelah membuang air kecil maupun besar, membuang sampah sebelum memasak dan sebelum makan. Ini eh, mungkin bisa kita biasakan untuk kebersihan atau hygiene sanitasi personal kita untuk membatasi mikroorganisme tersebut masuk ke dalam tubuh.
Kemudian yang kedua, memasak makanan atau minuman hingga matang sebelum dikonsumsi. Jadi eh, memasak makanan hingga matang itu pastinya tujuannya untuk makanan tersebut sudah terbebas dari bakteri maupun mikroorganismenya. Kemudian penggunaan masker ketika sedang berada di luar rumah atau ketika sedang sakit. Jadi eh, untuk kemarin pasti untuk penggunaan masker kita juga sudah lulus ya Bapak Ibu semua. Karena kita pernah bertahun-tahun menggunakan masker ketika keluar rumah, baik itu sakit maupun tidak sakit, gara-gara COVID-19. Nah, untuk selanjutnya, tidak berbagi peralatan kebersihan pribadi. Jadi, yang tadi kita sebutkan, seperti sikat gigi, pisau cukur, handuk, dan alat makan dengan orang lain. Jadi, sebaiknya hal-hal pribadi itu kita gunakan sendiri. Ini juga untuk mengantisipasi supaya kita tidak tertular dari orang lain dan kita tidak menularkan ke orang lain. Nah, untuk selanjutnya ini melengkapi imunisasi sesuai jadwal yang direkomendasikan dokter atau ketika hendak bepergian ke daerah dengan penyakit endemik. Jadi ketika mempunyai anak atau balita harus diimunisasi dengan atau sesuai jadwal yang sudah direkomendasikan. Dan juga imunisasi ini digunakan ketika mau berpergian di tempat-tempat yang ada penyakit endemiknya. Nah, selanjutnya juga ketika melakukan hubungan seks yang aman, itu sebaiknya menggunakan alat pelindung diri atau kondom. Menjaga juga kebersihan lingkungan, yang salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini pencegahan bisa dimulai dari diri kita sendiri, bisa juga dimulai dari lingkungan sekitar kita. Kemudian dengan berbekal pemahaman tentang penyebab penyakit infeksi, cara penyebarannya, cara pencegahannya, diharapkan tidak tertular penyakit infeksi tersebut dan tidak juga menularkan ke orang lainnya. Jadi untuk eh, kalau tenaga kesehatan pastinya sudah akrab, tapi eh, kita akan berkumpul dengan banyak orang di berbagai bidang yang terkadang pemahaman untuk penyebab penyakit, cara penyebarannya ini yang kurang. Jadi ketika kita sudah mempunyai pengalaman tersebut, sebaiknya kita tularkan ke orang-orang sekitar kita. Yang terakhir, ini jika terdapat gejala infeksi seperti demam, batuk pilek, sesak nafas, atau diare, ini sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter agar dapat diberikan pengobatan yang tepat dan cepat. Jadi ketika pengobatan itu cepat dan tepat, itu pastinya mengurangi angka kesakitan selanjutnya. Seperti itu. Ini saya rasa sudah slide terakhir dari pembahasan kita terkait penyakit infeksi. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita bergeser ke PPT satunya? Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau didiskusikan atau lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, ya. Berarti untuk ini sudah cukup. Saya Pas. lanjutkan ke PPT satunya, ya. Iya, Bu. PPT yang ini sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah saya Sudah, share, sudah ya? sudah, Bu. Ya, baik, sebentar. Saya minum dulu ya.
Nah, Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu terkait penyakit menular utama dari sexual transmitted disease atau STD, blood and fluid borne disease. Jadi, bahasan kita selanjutnya yaitu terkait penyakit atau infeksi menular seksual. Nah, jadi untuk kata-kata atau istilah sebelum infeksi menular seksual digunakan, ini terlebih dahulu yang digunakan itu adalah penyakit kelamin yang dinamakan febrile disease, yang mencakup penyakitnya itu sifilis dan gonorea. Nah, waktu dulu penyebutannya masih penyakit kelamin. Jadi ini, setelah awalnya yang dikenal penyakit kelamin, kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan banyaknya penyakit-penyakit baru, maka istilah tersebut tidak digunakan lagi atau diubah menjadi sexually transmitted disease atau STD, atau yang bisa bahasa Indonesianya penyakit menular seksual. Jadi banyak penyakit baru selain sifilis dan gonorea. Kemudian setelah istilah STD digunakan, kemudian berubah lagi menjadi di tahun sekitar 98-an, itu menggunakan istilah IMS atau infeksi menular seksual. Fungsinya atau tujuan digunakan istilah IMS itu supaya bisa menjangkau semua penyakit menular seksual, termasuk penderita asimptomatik. Jadi sudah penyakit ini sudah ada, tapi gejalanya belum nampak. Jadi ketika tidak ada pemeriksaan, maka tidak akan mengetahui apakah seseorang tersebut sudah terinfeksi maupun belum. Jadi untuk IMS sendiri ini merupakan suatu infeksi yang bisa menular dari satu orang ke yang lainnya melalui kontak seksual. Jadi semua teknik hubungannya, baik itu bisa melalui vaginanya, dubur, mulut, itu bisa baik berlangganan jenis kelamin maupun sesama, ini bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Yang merupakan istilah dari IMS. Nah, untuk kelompok umur yang beresiko paling tinggi tertular IMS ini merupakan dari mulai kelompok remaja sampai dengan dewasa. Jadi yang paling tinggi untuk saat ini adalah di 15 sampai 24 tahun Bapak Ibu untuk infeksi menular seksualnya. Kemudian tanda dan gejala IMS yang diderita atau yang dirasakan oleh perempuan itu biasanya yang pertama ada luka dengan atau tanpa rasa sakit itu di sekitar alat kelamin, di anusnya, mulut atau bagian yang lainnya. Kemudian ada tonjolan kecil, diikuti kadang ada luka yang sangat sakit di sekitar alat kelamin. Ini yang tanda IMS yang pertama. Kemudian yang kedua, ini biasanya ada cairan yang tidak normal, yang cairannya itu dari vagina bisa menyebabkan rasa gatal, warnanya kekuningan, kehijauan, yang menimbulkan bau atau biasanya normal kemudian berbau, atau juga berlendir. Itu merupakan tanda dan gejala IMS yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adanya rasa sakit ketika membuang air kecil. Itu pada IMS wanita biasanya tidak menyebabkan sakit atau burning urination. Kemudian yang keempat ini ada tonjolan baru seperti cengger ayam yang tumbuh di sekitar alat kelamin. Jadi adanya jaringan baru yang tumbuh. Selanjutnya ada sakit pada bagian bawah perut, yaitu rasa sakitnya ini bisa kadang ada, kadang nggak ada.
Kemudian ini kadang bisa juga berkaitan dengan menstruasi, bisa menjadi tanda infeksi saluran reproduksinya. Bisa juga infeksinya ini berpindah ke bagian dalam sistemik reproduksi maupun ke ovarium. Yang terakhir, tanda dan gejala di wanita yang terjadi itu adalah kemerahan pada sekitar alat kelamin. Itu adalah tanda dan gejala IMS pada perempuan. Pasti Bapak Ibu juga dulu sudah pernah mendapatkan materi seperti ini. Kemudian kalau untuk tanda dan gejalanya IMS di laki-laki, ini biasanya ada luka, biasa bisa ada rasa sakit atau juga tanpa rasa sakit di sekitar alat kelaminnya, di sekitar anus, di mulut maupun bagian tubuh yang lain. Ada juga tonjolan kecil, ada luka yang sakit di sekitar alat kelamin. Nah, kemudian untuk cairan tidak normal, yaitu cairan bening atau berwarna yang berasal dari permukaan kepala penis atau anusnya. Kemudian untuk sakit pada saat buang air kecil, eh, ada rasa yang terbakar atau rasa sakit selama atau setelah urination terjadi. Nah, untuk selanjutnya ada juga tanda dan gejalanya ini kemerahan pada sekitar alat kelamin, kemudian kemerahan dan sakit di kantong sekarnya. Ini merupakan tanda dan gejala IMS pada laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelompok perilaku resiko tinggi IMS. Jadi dalam IMS atau infeksi menular seksual, yang dimaksud dengan perilaku yang resiko tinggi itu adalah perilaku yang menyebabkan seseorang ini mempunyai resiko besar terserang penyakit menular seksual tersebut. Yang tergolong kelompok resiko tingginya untuk IMS ini, kalau dari usia, biasanya 20 sampai 34 tahun kalau pada laki-laki, 16 sampai 24 tahun pada perempuan, atau biasanya juga bisa 20 sampai 24 pada pria dan wanita. Kemudian kelompok resiko tinggi yang kedua ini adalah pelancong. Yang ketiga ada pekerja seks komersial pastinya. Kemudian yang keempat adalah pecandu narkotik. Yang terakhir ada homoseksual. Ini adalah kelompok-kelompok perilaku risiko tinggi dari IMS. Kemudian kalau macam-macam penyakit menular seksual, kalau dari penyebabnya ini dibedakan menjadi 4 kelompok. Ada dari disebabkan bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Kalau dari bakteri, biasanya penyakitnya ada gonore, infeksi genital non-spesifik, sifilis, lupus mole, dan yang lainnya. Kemudian kalau IMS yang disebabkan virus, ini ada herpes, kondiloma, HIV/AIDS, hepatitis B. Itu adalah IMS atau cara penyebabnya adalah melalui berdasarkan dibedakan berdasarkan penyebab. Kalau yang ketiga, IMS yang disebabkan jamur, ini contohnya Candidiosis genitalis. Dan kalau protozoa dan berupa parasit itu adalah Trichomonias, Pendiculosis pubis, dan Scabies. Kalau tadi kita berdasarkan penyebabnya, sekarang berdasarkan cara penularan, IMS itu dibedakan menjadi 2. Jadi ada IMS mayor yang penularannya melalui hubungan seksual, ada juga IMS minor. Kalau minor itu penularannya tidak harus dengan hubungan seksual. Jadi kalau dari penyebabnya ada 4, bakteri, virus, jamur, protozoa. Kemudian kalau dari cara penularan itu dibedakan menjadi mayor dan minor. Mayor dengan hubungan seksual, kalau minor tidak harus dengan hubungan seksual.
Nah, ini merupakan patogen-patogen penyebab dari infeksi yang ditimbulkan. Ini sudah saya tuliskan infeksi bakterinya apa, kemudian manifestasi klinis dan penyakitnya apa. Nanti monggo bisa dipelajari atau dibaca sendiri. Ini ada banyak, ini ada infeksi bakteri, kemudian ada juga infeksi virus, infeksi protozoa, jamur, parasit, sudah saya tuliskan. Nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi. Nah, selanjutnya ini kita bahas sedikit terkait klamidia. Kalau klamidia dari virus, cara penularannya dengan melakukan hubungan seksual, kemudian gejalanya ini ada keputihan abnormal, ada rasa nyeri saat kencing, ada nyeri perut bagian bawah, nyeri saat berhubungan, nyeri atau pembengkakan pada testis kalau di laki-laki. Untuk pengobatannya pastinya antibiotik yang harus diresepkan oleh dokter. Gimana kalau klamidia itu tidak diobati? Itu akan menyebabkan 30% perempuan mengalami PRP. Bisa juga mengalami kehamilan ektropik, mengalami kemandulan, kemudian bisa mengakibatkan nyeri panggul kronis. Kalau pada laki-laki bisa menyebabkan epididimitis atau peradangan pada testis, bisa juga menyebabkan kemandulan dan pastinya beresiko HIV. Kemudian yang kedua kita bahas yaitu terkait gonore, yang merupakan penyebabnya adalah bakteri. Kemudian cara penularannya sama pasti dengan adanya hubungan seksual, apapun itu. Kemudian gejalanya kalau untuk laki-laki timbul dalam waktu 1 minggu setelah terinfeksi. Rasa sakit saat kencing atau ereksi, keluar nanah pada saluran kencing, terutama pagi hari, kemudian gonore stadium dini sering tidak bergejala kalau pada laki-laki. Kemudian kalau pada perempuan, ini menurut buku ini sulit dilihat pada kasat mata karena eh, gejalanya ada nyeri di perut bawah, kadang ada keputihan, kadang ada berbau yang tidak sedap. Kemudian alat kelaminnya juga merasakan gatal, merasakan sakit, panas saat kencing, kadang juga ada pendarahan setelah melakukan hubungan. Itu kalau gonore. Selanjutnya ini herpes genital. Jadi kalau herpes ini dari virus, yang penularannya sama seperti yang lain, pasti dengan kontak seksual. Kalau gejalanya pada perempuan ini terdapat luka lecet di sekitar kelamin, dinding liang kemaluan ataupun anus. Kalau pada laki-laki juga sama ada luka lecet di batang, tapi tempatnya di batang maupun kepala penis ataupun anus. Kalau masa inkubasi ini ada yang panjang, ada yang pendek. Bisa 1 sampai 26 hari kalau panjang. Kemudian ada juga yang 6 sampai 7 hari aja. Kalau untuk pengobatan biasanya yang diberikan oleh dokter itu antivirusnya acyclovir, tapi harus dengan resep dokter. Tidak boleh melakukan pengobatan sendiri. Kemudian akibatnya pastinya ketika seorang itu terkena IMS, pasti salah satu akibat yang utama itu pasti peningkatan resiko terinfeksi HIV. Kemudian kalau herpes ini juga bisa menyebabkan kelahiran prematur kalau terkena pada wanita yang hamil. Kalau untuk pencegahannya, pastinya tidak berhubungan dengan seseorang yang sudah terinfeksi maupun kalaupun berhubungan juga harus menggunakan alat pengaman. Nah, selanjutnya ini human papilloma virus atau HPV. Pasti dari virus yang cara penularannya pasti dengan hubungan seksual. Nah, kalau gejalanya di HPV ini adanya tonjolan yang tidak sakit, kulit yang menyerupai bunga kol tumbuh pada atau di dalam alat kelamin, anus, dan tenggorokan. Kalau untuk pengobatannya, kalau kutilnya ini bisa dihilangkan menggunakan operasi atau laser.
Kemudian konsekuensi yang bisa terjadi ini HPV ini merupakan virus yang bisa menyebabkan kutil kelamin. Jadi untuk beberapa strain berhubungan dengan terjadinya kanker serviks, vulva, vagina, anus, dan penis. Jadi yang paling sering ini biasanya HPV ini menyebabkan kanker serviks. Jadi sekarang ini ada vaksinasi HPV. Kalau Bapak Ibu bekerja di puskesmas maupun dinas kesehatan pasti sudah akrab dengan ini ya. Tapi untuk vaksinasinya sendiri belum diberikan secara keseluruhan. Kemarin, untuk tahun kemarin, yang saya tahu ini diberikan untuk percontohannya hanya di beberapa kabupaten dan kota. Nah, tahun 2022 ini Kabupaten Kediri kemarin mendapatkan untuk eh, percobaan vaksinasi HPV ini, vaksinasi kanker serviks. Nah, untuk konsekuensinya ketika pada bayi ini adanya kutil di tenggorokannya pasti akan menyumbat jalan nafas bayi. Kemudian untuk pencegahannya tidak melakukan hubungan dengan orang yang terinfeksi. Nah, selanjutnya ini ada sifilis. Sifilis ini dari bakteri yang penularannya pasti dengan hubungan seksual. Gejalanya kalau sifilis ini ada 5 tahap. Sifilis tahap 1 ini adalah sifilis primer, terjadi 9 sampai 90 hari setelah terinfeksi. Kemudian adanya timbul luka yang tidak nyeri di penis. Nah, untuk tahap 2 ini ada sifilis sekunder. Terjadinya beberapa bulan setelah tahap pertama. Jadi ketika sudah terinfeksi di awal, di tahap primer, ini yang terjadi 9 sampai 90 hari, berarti hari pertama sampai dengan 3 bulan. Kemudian untuk tahap 2 terjadi setelah beberapa bulan setelah tahap pertama, ini muncul bercak merah tapi tidak gatal di tangan maupun di kaki. Kemudian ada juga pembesaran kelenjar limfa, ada kutil di sekitar alat kelamin dan anus. Tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, ini adalah sifilis laten, yang dimana tidak ada keluhan, namun infeksi ini menyerang organ tubuh yang lain. Diketahui hanya lewat pemeriksaan darah. Jadi, ketika belum ada keluhan, maka pastinya seseorang itu tidak akan merasa bahwa dirinya sakit. Jadi kalau baru diperiksa melalui pemeriksaan darah baru diketahui. Kalau dari tahap 4 ini timbul 5 sampai dengan 50 tahun setelah sifilis sekunder. Jadi ketika yang kedua, setelah sifilis kedua tadi, kemudian adanya kesakitan yang lebih parah lagi di tubuh, ada kerusakan mata pada otak, kerusakan di pembuluh darah, kerusakan jantung, di serabut saraf maupun sumsum tulang belakang. Kalau tahap 5 di sifilis kongenital ini biasanya terjadi ibu hamil yang terkena sifilis dan ketika melahirkan anak itu menyebabkan kelainan pada bentuk muka, kelainan di tulang, bisa menyebabkan kebutaan untuk anak, ketulian, kelainan bentuk gigi, kelainan kulit, maupun bisa mengakibatkan yang terparah itu adalah lahir mati. Kalau untuk pengobatan, ini penisilin, namun kerusakan organ tubuh tidak dapat diperbaiki. Jadi ketika pengobatannya hanya untuk menghilangkan atau menurunkan virus yang ada di tubuh, tapi untuk organ tubuh yang sudah rusak tadi ini tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, konsekuensinya pasti ketika ada IMS, pasti konsekuensinya terbesar itu adalah memperbesar resiko tertular HIV. Kalaupun untuk pencegahan, pastinya jangan melakukan hubungan dengan orang yang terinfeksi maupun hindari kontak luka dengan penderita sifilis. Ataupun menghindari kontak luka dengan semua orang. Itu pencegahan yang bisa dilakukan.
Nah, selanjutnya ini adalah hepatitis B dan C. Jadi ketika hepatitis juga bisa ditularkan melalui hubungan. Kalau hepatitis ini merupakan tipenya adalah dari virus. Cara penularannya bisa dengan hubungan seksual vaginal or anal. Kemudian gejalanya, gejala umum, demam, adanya penurunan berat badan secara drastis, nyeri di bagian perut, mual dan muntah. Kemudian kulit berubah menjadi kuning, kemudian bagian putih pada bola mata juga menguning, serta membran mukosa lainnya terlihat menguning. Kemudian ada warna fesesnya juga pucat, warna urinnya yang gelap. Itu adalah gejalanya yang bisa kita lihat atau kita amati di dalam diri seseorang. Nah, untuk pencegahannya pasti tidak melakukan hubungan dengan orang yang terinfeksi. Nah, ini yang GOM-nya penyakit menular seksual, yaitu HIV/AIDS. Yang pasti dari virus, yang untuk saat ini vaksinasi yang paling tepat ini belum ditemukan. Hanya ada vaksinasi untuk menurunkan jumlah virusnya, tapi untuk menghilangkan secara permanen belum ada. Kemudian untuk cara penularannya melalui hubungan, gejalanya tidak selalu muncul ketika terinfeksi, tetapi kadang gejalanya juga ada yang sedikit mirip flu. Kalau tanda klinis yang bisa dilihat atau bisa kita amati, itu yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Jadi berat badannya itu menurun drastis di 1 bulan itu. Tapi berbeda dengan orang yang melakukan diet. Yang kedua ini ada diare kronis yang berlangsungnya cukup lama sampai dengan 1 bulan. Jadi 1 bulan diarenya kalau nggak sembuh-sembuh, nah ini patut diwaspadai. Yang ketiga adanya demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Jadi eh, biasanya ketika seseorang terinfeksi suatu virus maupun bakteri, mereka gejala awalnya, gejala umumnya pasti demam, tapi tidak akan selama 1 bulan itu. Jadi ketika terinfeksi virus lain, pasti demamnya cukup 1 sampai dengan 7 hari itu sudah panjang. Tidak sampai dengan 1 bulan. Tapi kalau HIV/AIDS, tanda klinisnya tadi berat badan menurunnya drastis, kemudian diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demamnya juga lebih dari 1 bulan. Terus selanjutnya, ketika sudah itu semua, adanya penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. Jadi eh, pasti gangguan neurologis ini menyebabkan fungsi dari tubuh juga akan berbeda karena sarafnya sudah terganggu. Kemudian setelah sarafnya terganggu, adanya demensia atau HIV encephalopathy. Tuh. Nah, untuk pencegahan HIV/AIDS sendiri pasti menghindari free sex sebisa mungkin. Kemudian mengusahakan melakukan hubungan itu hanya dengan satu pasangan. Kemudian memberikan vaksinasi untuk ibu hamil yang positif HIV agar bayinya kemungkinan kecil terkena HIV. Jadi untuk melindungi si bayi. Tidak mendonorkan darah jika sudah terkena HIV. Nah, ini yang patut diwaspadai ketika melakukan transfusi darah. Kemudian ada pun usahanya yang bisa dilakukan kalau di area kesmas, di bidang kesmas, yang di bidang eh, dinas kesehatan maupun puskesmas yang bisa dilakukan ini dengan memberikan penyuluhan dan informasi kepada seluruh masyarakat terkait HIV/AIDS-nya. Kemudian penyaluran informasi tersebut bisa melalui media brosur, poster, media iklan, media massa, dan pastinya untuk sekarang ini yang lebih efektif melalui media sosial. Karena sekarang media sosial ini adalah media yang bisa diakses seluruh masyarakat, baik itu di golongan umur manapun. Jadi itu lebih
mudah informasinya diterima untuk masyarakat yang lebih luas. Kemudian kalau pencegahan IMS itu ada pencegahan primer yang tujuannya untuk mencegah suatu infeksi itu eh, menjangkit ke yang lain. Nah, dengan cara penggunaan kondom ketika melakukan aktivitas penetratif, kemudian ini efeknya besar terhadap IMS karena IMS sendiri adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan kalau yang disebabkan oleh virus. Pencegahan primernya, untuk pencegahan primer ini ada program perubahan perilaku, ada intervensi struktural, ada teknologi pencegahan. Kalau dari pencegahan sekunder, ini mengacu di pengobatan dan pelayanan terhadap individu yang sudah terinfeksi. Kalau primer tadi belum terinfeksi, kalau sekunder ini pencegahannya ke individu yang telah terinfeksi. Nah, yang bisa dilakukan itu dengan melakukan promosi perilaku dalam mencari pengobatan, tidak hanya untuk yang memiliki gejala, tapi juga untuk yang berisiko tinggi yang tadi yang terkena IMS. Kemudian penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, diterima oleh masyarakat, dan efektif itu baik untuk individu yang simptomatik maupun asimptomatik, serta pasangannya. Jadi individu yang ada gejalanya, tidak ada gejalanya, serta pasangan dari seseorang yang sudah terkena positif IMS. Kemudian terakhir menyediakan pelayanan konseling untuk IMS dan termasuk HIV. Kalau HIV ini sudah ada eh, seperti LSM sendiri, sudah ada bidangnya sendiri. Nah, untuk pengobatan infeksi menular seksualnya, tujuan dari pengobatan yang dilakukan ini pastinya untuk membuat diagnosis yang tepat. Jadi penyakitnya apa, kemudian kalau penyakitnya sudah diketahui, kemudian disediakan pengobatan yang efektifnya. Kemudian dilakukan juga pencegahan dan mengurangi perilaku beresiko. Selanjutnya dilakukan juga promosi atau penyediaan kondom serta memastikan pasangan ini dikenal dan ditangani dengan baik. Jadi ketika seseorang yang sudah positif itu pastinya dalam pengawasan, kalau HIV/AIDS itu pengawasan KPK. Seperti itu. Sudah selesai ternyata PPT saya. Dari sini ada yang mau disampaikan atau didiskusikan, Bapak Ibu? Jadi panjang kayak penyakit menular hari ini. Dua materi ada yang mau disampaikan? Masih belum ada, Bu. Mungkin. Kalau belum ada, bisa saya akhiri ya Bapak Ibu. Gitu. Oke, nanti minta tolong PJMK-nya mengirimkan screenshot kehadiran kepada saya. Baik, baik. Kalau begitu saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Untuk materi dua selanjutnya di minggu depan ya Bapak Ibu. Baik, terima Ya, kasih Bu. atas partisipasi. Saya tutup perkuliahan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live nih, Wei. Iya, Ya. Bu.